Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah coding izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Indriani, yang kedua ada saya sendiri Nur Halimah, dan yang ketiga ada Nidya Yundiani. Langsung saja dari kelompok kami untuk share screen ya. Dipersilakan kepada Saudara Indri untuk share screen. Apakah sudah muncul? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang flowchart yang telah kami buat. Nah, untuk program ini kami mengambil konsep konversi satuan waktu. Uh, untuk flowchartnya sendiri diawali dengan main untuk memulai. Kemudian kami memasukkan declare atau perintah yang berupa data integer. Nah, di sini kami menggunakan data integer karena datanya yang akan diinput nanti berupa angka. Kemudian kami menamakannya dengan konversi. Selanjutnya di sini ada output berupa greeting. Selamat datang di program konversi waktu. Silakan ketikkan angka sesuai dengan jenis waktu yang akan kamu konversi. Di sini juga ada keterangan untuk opsi pilihan konversi waktunya, yaitu jika 1 itu detik ke jam, 2 detik ke menit, 3 menit ke detik, 4 menit ke jam, 5 jam ke detik, dan juga 6 jam ke menit. Nah, selanjutnya kita akan menginput konversi tadi yang berupa angka. Nah, misal di sini sudah mulai percabangan yang akan mengarah pada pilihan konversi satuan waktu sesuai dengan keterangan di atas tadi. Misalnya kita akan mengkonversi detik ke menit, maka kita akan pilih angka 1. Nah, kemudian jika benar, kita akan ada outputnya berupa kalimat yang berbunyi, kamu akan mengkonversi waktu dari detik ke menit. Silahkan ketik besar angka yang akan kamu konversi. Nah, di sini kita memasukkan lagi declare yang berupa data real karena angka yang dimasukkan dapat berupa angka atau bilangan desimal. Di sini variabelnya yaitu angka dan juga DTMN. DTMN itu menandakan detik ke menit. Selanjutnya ada input angka. Nah, di sini angka yang dimaksud itu besaran angka yang akan dikonversi. Jadi besar angka detik yang akan dikonversi ke menit. Kemudian di sini ada assign, itu berupa rumus detik ke menit, yaitu angka yang kita masukkan tadi per 60. Selanjutnya jika sudah, nanti akan muncul outputnya berupa hasil konversi detik ke menit, yaitu berupa berapa begitu. Nah, jika sudah selesai, maka program akan menuju end, yaitu selesai. Nah, di sini juga berlaku pada pilihan kedua, 3, 4, 5, dan juga 6 yang sesuai dengan pilihan konversi yang telah ditentukan tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankan programnya di sini. Nah, di sini ada muncul kalimat greeting selamat datang, kemudian juga ada opsi pilihan konversinya. Misalnya kita akan mengubah jam ke detik, maka kita akan masukkan angka 5. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul outputnya, yaitu kamu akan mengkonversi waktu dari jam ke detik. Silahkan ketikkan besar angka yang akan kamu konversi. Nah, misalnya yang akan dikonversi itu
1 jam itu berapa detik? Maka kita akan mengetikkan angka 1, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Hasil konversi jam per detik yaitu 3.600. Jadi, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Begitu. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman kelompok. Baik, terima kasih kepada Saudari Indriani. Selanjutnya, kepada Saudara Nitya, dimohon bantuannya untuk share screen. Baik, karena tadi kita sudah membahas tentang flowchart yang kita gunakan, selanjutnya kita akan membahas mengenai kode blok dengan bahasa pemrograman C++. Seperti biasa, kami mulai dengan menggunakan include IOStream, include SStream, include string, include cstglib, include cmath. Nah, tidak lupa juga kita menggunakan using namespace std dengan titik koma. Nah, selanjutnya kita ada 6 pilihan konversi. Yang pertama yaitu dengan menghasilkan output selamat datang di program konversi waktu. Silahkan ketik angka sesuai dengan jenis waktu yang akan kamu konversi. Nah, terus yang kedua nanti akan menghasilkan output yang pertama yaitu detik ke jam. Terus yang output kedua yaitu detik ke menit. Output ketiga yaitu berupa menit ke detik. Output keempat berupa menit ke jam. Output kelima berupa jam ke detik. Dan output keenam berupa jam ke menit. Nah, selanjutnya kita mengkonversikan dulu apa konversi yaitu nilainya 1, di mana nanti dia akan menghasilkan kamu akan mengkonversi waktu dari detik ke menit. Nah, nanti kita akan angka dengan rumus angka yang kita masukkan per 60 dengan menghasilkan hasil yaitu berupa konversi detik ke menit. Nah, terus yang konversi kedua yaitu berupa menghasilkan output, yaitu kamu akan mengkonversi waktu dari detik ke jam. Silahkan ketik besar angka yang akan kamu konversi. Kemudian kamu memasukkan angka dengan rumus dibagi 3.600. Nanti kita akan menghasilkan hasil konversi detik ke jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudari Nidya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pilihan konservasi ketiga dengan output, kamu akan mengkonservasi waktu dari menit ke detik. Silakan ketik besar angka yang akan kamu konservasi. Kemudian masukkan angka dengan menggunakan rumus dikali dengan 60. Kemudian nanti akan menghasilkan output, yaitu hasil konservasi menit ke detik. Kemudian pilihan konservasi yang keempat, outputnya yaitu kamu akan mengkonservasi waktu dari menit ke jam. Silakan ketik besar angka yang akan kamu konservasi. Kemudian masukkan angka dengan menggunakan rumus angka per 60. Kemudian akan menghasilkan output dengan hasil konservasi menit ke jam. Kemudian pilihan konservasi kelima dengan output, kamu akan mengkonservasi waktu dari jam ke detik. Silakan ketik besar angka yang akan kamu konservasi. Kemudian masukkan angka dengan rumus angka dikali dengan 3.600. Kemudian output yang dihasilkan yaitu hasil konservasi jam ke detik. Kemudian pilihan konservasi yang keenam yaitu outputnya kamu akan mengkonservasi waktu dari jam ke menit. Silakan ketik besar angka yang akan kamu konservasi. Kemudian masukkan angka dengan rumus angka dikali 60. Kemudian outputnya yaitu hasil konservasi jam ke menit. Kemudian program ini dapat selesai dengan N atau disebut dengan return. Kemudian setelah return nanti ada pemrograman yang dijalankan, yaitu
Yang pertama akan muncul selamat datang di program konservasi waktu. Silakan ketik angka sesuai dengan jenis waktu yang akan kamu konservasi. Yang itu pilihannya ada 6. Yang pertama ada detik ke jam. Misalnya kita masukkan angka dengan 90. Kemudian akan menghasilkan output konservasi detik ke jam yaitu 1,5. Kemudian pilihan yang kedua yaitu detik ke menit dengan memasukkan angka 80. Maka hasil dari output konservasi detik ke jam yaitu 0,0222. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu menit ke detik. Misalnya kita memasukkan angka 60. Maka hasil konservasi menit ke detik yaitu 3.600. Kemudian pilihan yang keempat yaitu menit ke jam. Misalnya dengan memasukkan angka 90 menit. Maka output hasil konservasi menit ke jam yaitu 1,5 atau setengah jam. Kemudian pilihan yang kelima yaitu jam ke detik dengan memasukkan angka 2 jam. Maka hasil konservasi jam ke detik yaitu 7.200. Pilihan yang keenam yaitu jam ke menit. Misalnya 3 jam. Maka hasil konservasi jam ke menit yaitu 180. Sehingga program ini dapat dijalankan sesuai dengan rumus-rumus yang sudah disediakan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indriani dan juga Saudari Nitya yang sudah membantu menjelaskan. Terima kasih Bapak. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dari perkataan maupun perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.